Halo Bor, sawadika, para pengamat otomotif abal-abal. Ngejulitin Honda pasti tak jauh dari kata sporty dan fun to drive. Tapi apa jadinya kalau Honda 1 ini nggak fun to drive Bor, malahan bikin pegel boyo dan selangkangan. Maksudnya kaki. Ya, Honda Active Bor, kayak ikarnya Jepang yang berbodi pick up. Memang kebanyakan orang melihat pickup itu ya cuma 3, kalau nggak Mitsubishi, Daihatsu ataupun Suzuki Bor. Bukannya tak mau ikut-ikutan bersaing, tapi kita tahu pengalaman Honda bermain pickup di Indonesia itu tak semulus SPG-nya. Sebenarnya mobil Honda ini dulunya pernah menjajaki jalanan berlubang-lubang Indonesia melalui jalur importir umum Honda TN Series. Tapi entah kurang beruntung atau kalah bersaing, akhirnya Honda ngambek dan tak lagi bermain pickup di Indonesia. Ya, bisa kemungkinan juga sadar diri Bor, kalau rancangannya sulit bersaing untuk pasar niaga. Makanya mereka memutar otak bagaimana caranya memikat warga Wakanda lewat desain model dan sensasi berkendara. Ada 4 generasi yang awalnya lahir di tahun 77 dengan mesin 2 silinder 550 cc. Iya, bermesin kecil, namanya juga kayak Bor. Nggak beda jauh dengan Suzuki Teruntung, mata mobil ini membulat dengan dimensi bodi yang kecil. Memang mobil ini adalah revolusi dari Honda TN7. Tapi kalau Mehmet menyebutnya dengan cerinya Honda Bor. Dan pada tahun 1988 muncullah generasi kedua dengan 2 mesin, yaitu 547 cc dan 656 cc yang mulai ada perubahan saat facelift pertama. Ya, yang tadinya bermata kayak tahu bulat jadi tahu kotak Bor, kayak tahu Sumedang. Dan generasi ketiga pun muncul dengan perubahan yang lumayan, dari congornya yang rada maju ke Grand Max. Dimensinya juga berbeda Bor, tapi tak meninggalkan kesan mungilnya ke Ikar. Lihat itu, untuk yang versi minibus sekilas seperti Suzuki Every. Bisa dilihat lampunya yang benar-benar sudah menjadi tahu Sumedang. Dan barulah generasi keempat muncul di tahun 2009. Ya, kenapa desainnya mirip seperti Suzuki New Carry di Indonesia? Lihat Bor, kepalanya hampir mirip. Entah desain kayak gini, siapa dulu yang meniru? Bisa komen di bawah Bor. Dan desain seperti inilah kayak derasnya hujan semalam. Barulah pada tahun 2021 mobil ini akhirnya koit tanpa perlawanan. Ya, hal itu dikarenakan peraturan emisi baru dan rem mitigasi kecelakaan yang wajib dipasang secara berurutan Bor, yang mengakibatkan meningkatnya biaya produksi. Kita dagilin sikit Bor, pickupnya Honda yang mirip sama Suzuki Carry. Nggak usah mandeng seberapa mininya mobil ini Bor. Gini-gini si K-Truck ini lebih nyaman dibandingkan komplotan pickup di Indonesia. Jangan lihat bodinya, tapi lihat kenyataannya Bor. Kalau mobil ini nggak setangguh kompetitor. Sok, masuk dalemannya aja. Sudah dilengkapi AC dan power steering. Bahkan kedua fitur ini sudah ada di mobil sejak Viron main PUBG. Ada power window, juga single airbag. Tapi sayang, bukannya tak mampu, tapi sengaja tidak diberi tachometer RPM Bor. Memang gak cocok mobil ini jika masuk Indonesia yang sukanya bawa barang-barang overload. Bayangin aja itu, kalau baknya segitu paling ya cocok buat nyari rumput di sawah. Beda dengan pickup Indonesia yang bisa angkut apa aja. Angkut berat kehidupan lu juga bisa Bor. Dan untuk mesinnya, mobil ini masih sama menggunakan mesin pada generasi ketiga yang berkode E07Z yang dapat mengenceritkan tenaga sekecil 44 horsepower.
Namanya juga mobil kecil, ya dimaklumi Bor. Lagian mobil ini nggak resmi masuk Indonesia. Jadi ya sudahlah, nggak usah diperdebatin di komentar. Nah, jadi seperti itu dagelan singkat tentang pickupnya Honda berbodi mungil. Memang yang mungil-mungil itu menggemaskan Bor, apalagi janda mungil. No comment. Gua Aldi, undur pamit, wassalam.